Arus kas yang berkaitan dengan aktivitas operasi itu dia mengatakan melaporkan rangkuman penerimaan dan pengeluaran kas dari operasi. Artinya yang berhubungan dengan operasional, ya, uang yang diterima dan uang yang dikeluarkan. Habis itu yang berkaitan dengan arus kas ya berasal dari aktivitas investasi. Halo Sobat Literasi, jumpa lagi bersama saya di channel Bocambeo. Seperti biasa, Bocambeo selalu hadir untuk menyajikan materi-materi yang menarik. Mau tahu materi apa yang disajikan oleh Bocambeo kali ini? Penasaran? Penasaran? Tunggu dulu. Sebelum saya menyajikan materi yang menarik ini, sebaiknya sahabat-sahabat yang belum subscribe silakan subscribe dulu. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat menjadi orang pertama yang mendapatkan video yang menarik ini. Dan juga sahabat tidak akan ketinggalan video-video menarik lainnya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik. Apa kabar teman-teman? Baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Baru minggu kemarin ya. Baru minggu kemarin. Alhamdulillah luar biasa. Belum sampai 1 bulan, belum sesasi ya, belum sesasi ya. Kok wes lali tore ya. Mudah-mudahan orang Jawa semua ya. Soalnya khawatirnya nanti nggak paham. Belum 1 minggu ya. Belum. Ada yang orang luar. Ada yang orang luar? Siapa orang luar? Iya, Rahmat, Pak. Oh, Mas Rahmat, Rahmat Bahardian. Rahmat Bahardian, Mas di mana? Surabaya, Pak. Loh, katanya orang luar. Nggak bisa bahasa Jawa itu, Pak, orangnya. Oh, gitu ya. Ini Mbak Vivi loh yang bilang loh, Mas Rahmat. Iya, Pak. Tapi emang. Iya. Oke, ya. Kembali lagi saya sapa teman-teman yang lebih semangat, lebih ceria. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah luar biasa. Puji Tuhan. Nah, dengan begitu kan enak, gitu, ceria, ya ceria. Karena setelah ini kita masuk dengan materi yang lebih ceria. Nah, habis ini kita masuk dengan materi yang lebih ceria. Tuh, nah, oke teman-teman, hari ini kita masuk pada materi yang kedua ya, materi yang kedua pada bagian pertama yaitu terkait dengan akuntansi dan lingkungan bisnis. Kita masuk ke materi yang kedua yaitu kita akan masuk terkait dengan persamaan dasar akuntansi. Nah, itu yang kita bahas hari ini, lebih seru ya, lebih seru persamaan dasar akuntansi. Oke ya. Kaitan dengan C ya, persamaan dasar akuntansi. Yang pertama yang perlu kita pahami bersama yang berkaitan dengan persamaan dasar akuntansi itu adalah kita harus pahami yang berkaitan dengan prinsip ya, prinsip akuntansi berterima umum yang berkaitan dengan persamaan dasar akuntansi. Kalau namanya persamaan dasar akuntansi itu saling berpasangan. Ya, saling berpasangan. Lalu apa yang menjadi pokok ya, pokok yang perlu kita bahas. Yang dimana persamaan dasar itu adalah adanya sisi sebelah kiri dan sisi sebelah kanan yang harus saling mempengaruhi. Jika saling mempengaruhi, maka dalam hal ini adalah pastinya harus seimbang. Harus seimbang. Itu namanya persamaan dasar. Ya, persamaan dasar akuntansi itu adalah posisi yang seimbang atau balance. Nah, sehingga ya dalam prinsip akuntansi berterima umum yang berkaitan dengan persamaan dasar akuntansi itu adalah aktiva
sama dengan, saya ulang kembali, aktiva sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Ya. Aktiva atau aset sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Lalu apa itu aktiva atau aset? Aktiva atau aset itu merupakan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Ya. Sumber daya apa? Sumber daya ekonomi. Atau apa? Atau kekayaan perusahaan. Itu namanya aset atau aktiva. Lalu liabilitas itu apa? Liabilitas menjadi hak seorang, ya, seorang kreditur. Sehingga di sana adalah liabilitas itu merupakan hak kreditur yang mencerminkan utang perusahaan. Dalam hal ini adalah liabilitas kewajiban dan juga kepada ekuitas itu adalah hak dari pemilik perusahaan yang menjadi hak dari seorang pemilik ekuitas. Sehingga dalam hal ini dalam prinsip, ya, prinsip akuntansi berterimalah aset sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Di bagian aset itu ada liabilitas jangka panjang, ada liabilitas jangka pendek. Ekuitas itu modal saham, saldo laba ditahan. Nah, itu adalah bagian-bagian dari yang namanya apa? Dasar ini, posisi aset itu harus sama dengan liabilitas dan akumulasi dari liabilitas dan ekuitas. Jika kita melihat selanjutnya dalam hal transaksi bisnis, ya, peristiwa atau kondisi ekonomi yang secara langsung mengubah kondisi keuangan suatu entitas atau secara langsung mempengaruhi hasil operasinya. Jadi transaksi bisnis itu peristiwa. Transaksi, maka tidak ada namanya persamaan dasar. Kalau tidak ada transaksi atau tidak ada peristiwa ekonomi, maka bagaimana kita membentuk yang namanya persamaan liabilitas ditambah dengan adanya transaksi ini yang akan menimbulkan apa? Yang akan menimbulkan persamaan dasar sehingga yang nantinya adalah menghasilkan sebuah apa? Sebuah informasi keuangan. Gitu. Nah, sehingga teman-teman, agar kita lebih memahami yang berkaitan dengan peristiwa atau kondisi ekonomi ini melalui persamaan dasar, maka kita harus masuk kepada yang berkaitan dengan praktek secara langsung bagaimana kita memperlakukan peristiwa atau memperlakukan transaksi bisnis itu dalam persamaan dasar akuntansi. Nah, ya, untuk memahami yang berkaitan dengan transaksi bisnis ini, karena tadi dia katakan peristiwa atau kondisi ekonomi yang secara langsung mengubah kondisi keuangan suatu entitas atau secara langsung mempengaruhi hasil operasinya. Nah, bagaimana kita mengetahui dia mempengaruhi kondisi keuangan jika kita tidak memahami yang berhubungan dengan persamaan dasar akuntansi? Karena persamaan dasar akuntansi itu mencerminkan yang berkaitan dengan adanya transaksi atau adanya peristiwa ekonomi yang nantinya akan memberikan suatu informasi yang bermanfaat kepada pihak internal dan pihak eksternal. Ya, maka kita langsung masuk kepada praktiknya. Nah, transaksi bisnis yang pertama, ya, transaksi bisnis yang pertama di sini, di mana dia katakan pada tanggal 1 Desember 2015, Chris Clara mendirikan perusahaan yang dinamakan Net Solution. Pada saat dia mendirikan, ya, dia membuka sebuah rekening, yaitu rekening bank, dengan menyetorkan dana sebesar 25 juta ke rekening tersebut sebagai modal awal. Oke, saya ulangi kembali ini adalah bentuk dari transaksi bisnis. Yang dimana mulai dari dia mendirikan sebuah usaha dan sampai pada terjadinya sebuah transaksi. Yaitu transaksi yang pertama di situ adalah dia membuka sebuah rekening bank, ya, untuk menjadi penampung dalam hal terkait dengan modal usahanya. Maka dari transaksi ini kita akan melihat pastinya karena dia, ya,
Karena dia ya dia menyetorkan uang ke bank, maka dalam hal ini adanya adanya penambahan atas kas dan juga adanya penambahan atas modal. Ya. Adanya penambahan atas kas dan adanya penambahan atas modal. Nah, kalau kita membuat dalam bentuk ya Bang Kamidah ya. Kalau kita membuat dalam kita buat dalam bentuk persamaan dasar ya, dalam persamaan dasar akuntansi ya, maka akan terlihat seperti ini. Ya. Asetnya itu adalah adanya penambahan terhadap kas. Di posisi ekuitas pemiliknya itu adalah penambahan atas modal. Ini adalah transaksi yang pertama. Lalu setelah dia membuka rekening bank, dan menjadikan usahanya itu ya yang diberikan nama net solution. Maka ya untuk memperluas lagi dia akan memberikan sebuah tanah. Ya, di mana di sana adalah dia membeli tanah senilai 20 juta. Membeli tanah senilai 20 juta. Maka dalam hal ini ya pastinya adalah adanya penambahan atas tanah dan adanya pengurangan atas apa? Atas kas. Semuanya itu adalah ada di posisi aset. Apakah pengaruh terhadap modal? Modal tidak berpengaruh. Ya. Nilai modal tidak berpengaruh. Yang berpengaruh di sini adalah nilai kas. Yang semula adalah 25 juta, karena dia membeli tanah, maka ya dikurangi 20 juta. Maka di sini kasnya adalah minus 20 juta. Minus 20 juta, tanahnya bertambah 20 juta. Apakah hal ini posisinya masih masuk dalam kategori persamaan dasar atau masih posisinya balance antara aset dan ekuitas? Pastinya adalah balance. Atau pastinya sama. Kita lihat. Nah, ini adalah transaksi kedua, ya kasnya minus 20 juta, tanah bertambah 20 juta. Posisi ekuitas pemilik masih tetap tidak ada perubahan atau tidak mempengaruhi, ya. Di mana ya transaksi yang kedua ini tidak mempengaruhi ekuitas, tapi mempengaruhi posisi aset. Kasnya berkurang sebesar 20 juta, tanahnya bertambah 20 juta. Maka untuk membuktikan kita akan lihat, ya. Posisi masih sama, aset masih 25 juta, ekuitas pemilik juga 25 juta. Itu. Lalu yang berikutnya adalah ya dari dia membeli tanah, maka yang ketiga adalah kelancaran operasional perusahaannya. Dia membeli perlengkapan, namun dibeli secara apa? Secara kredit. Kalau dibeli secara kredit, artinya di sini adanya pengaruh baik itu posisi aset maupun di posisi pasifah, yaitu ya liabilitas dan ekuitas. Di posisi asetnya akan mempengaruhi terhadap apa? Terhadap perlengkapan. Yang dimana pengaruhnya adalah pengaruh positif. Ya. Karena adanya penambahan perlengkapan. Begitu juga di sisi apa? Di sisi pasifah, yaitu di liabilitas. Ada pengaruh apa? Pengaruh positif. Karena dia melakukan pembelian secara kredit. Ya. Maka kita lihat adanya penambahan atas perlengkapan dan juga adanya penambahan ekuitas. Adanya penambahan atas utang usaha. Nah, sehingga kita melihat saldo akhir di tanggal 3 ya. Saldo akhir di tanggal 3 atau posisi kekayaan di tanggal 3 itu akan terlihat seperti ini. Ya, masih berapa jadinya? Ya, masih 26.350.000. Ya.
pada tanggal 3, posisi kekayaannya menjadi berapa? 26.350.000. Posisi aset sama ya, sama 26.350.000. Yang keempat adalah ya, yang keempat karena dia membuka ya, dia membuka mendirikan perusahaan itu dalam perusahaan jasa ya. Maka dalam hal ini ya, transaksi bisnis yang keempat itu di mana Net Solution memberikan jasa kepada pelanggannya. Ya, memberikan jasa kepada pelanggannya. Yang di mana atas pemberian jasa ini membukukan pendapatan sebesar 7.500.000 dan diterima secara tunai. Oke. Sehingga di sini adalah adanya pengaruh terhadap pertama, terhadap kas senilai 7.500.000 dan juga adanya pengaruh terhadap apa? Terhadap ekuitas pemilik. Ya. Jadi adanya penambahan ya atau adanya pengaruh terhadap kas sebesar ya, sebesar 7.500.000 di debit dan adanya pengaruh terhadap ekuitas pemilik 7.500.000 di kredit. Sehingga pada posisi di transaksi yang keempat itu kekayaan menjadi meningkat. Meningkat berapa? Meningkat 7.500.000. Oke. Lalu yang berikutnya adalah ya, untuk kelancaran operasionalnya pasti tidak terluput dari yang namanya pengeluaran. Nah, pengeluaran di sini adalah pastinya berupa beban-beban. Nah, beban-beban di sini adalah ada yang dinamakan beban gaji senilai 2.125.000. Ada beban sewa senilai 800.000, ada utilitas senilai 450.000 dan rupa-rupa senilai 275.000. Nah, atas pengeluaran kas ini maka adanya pengaruh terhadap kas berkurang senilai beban yang dikeluarkan dan juga ekuitas pemilik berkurang senilai beban yang dikeluarkan. Maka di sini adalah adanya pengaruh terhadap aset di posisi kas dan berpengaruh di posisi pasifah yaitu ekuitas pemilik. Ya, maka kita akan lihat ya, di mana di sini kas berkurang senilai 3.650.000 dan ekuitas pemilik juga berkurang senilai 3.650.000 yang itu yang terdiri dari gaji senilai atau upah senilai 2.125, sewa 800.000, utilitas 450 dan rupa-rupa 275.000. Yang dimana di sini kas posisi ya, posisinya sudah menjadi ya dari 12.500.000 akan berubah menjadi 8.850. Perlengkapan masih tetap senilai 1.350 dan tanah tetap senilai 20 juta. Utang atau kewajiban atau liabilitas masih di posisi 1.350 dan ekuitas pemiliknya dari 32.500 berubah menjadi ya 28.850.000. Karena apa? Karena adanya tadi pengeluaran kas yang berhubungan dengan ya beban gaji, beban sewa, utilitas dan rupa-rupa. Oke. Yang berikutnya adalah yang ketujuh, yang keenam ya. Yang keenam, Net Solution membayar kreditur sebesar 950 selama bulan tersebut. Artinya ya, perlengkapan yang dibeli senilai 1.350.000 akan dilunasi senilai berapa? Senilai 950.000.
Sehingga di sini adanya perubahan atau adanya pengaruh terhadap perlengkapan, pengaruh terhadap kas, dan juga pengaruh terhadap apa? Terhadap utang usaha. Ya. Sehingga bisa kita lihat adanya ya pengurangan atas kas senilai 950 dan adanya pengurangan atas utang usaha senilai 950. Pengurangan kas di transaksi nomor 6 ini adalah merupakan akibat dari transaksi masa lalu. Transaksi masa lalu di sini adalah akibat dari pembelian perlengkapan secara kredit senilai 1.350.000. Sehingga karena adanya pelunasan, maka kasnya pasti berpengaruh negatif. Kas berpengaruh negatif dan juga liabilitasnya juga berpengaruh negatif. Yang berikutnya adalah sehingga kita akan melihat posisi aset dan pasifa pada transaksi nomor 6 akan terlihat kas di posisi 7.900.000, perlengkapan masih tetap di 1.350.000 dan tanah masih tetap. Kasnya berubah atau turun menjadi 400.000 dan modal di posisi 28.850.000. Di transaksi berikutnya adalah di mana dia katakan pada akhir bulan harga perolehan perlengkapan yang tersisa adalah di akhir bulan perlengkapan yang tersisa itu senilai 550. Jika perlengkapan yang tersisa 550, artinya 800-nya itu adalah sudah menjadi beban. Karena sudah terpakai. Ya, sehingga dia katakan apa? Jadi perlengkapan senilai 800.000 telah digunakan. Yang artinya apa? Sudah menjadi beban. Dalam hal akuntansi itu adalah yang perlengkapan senilai 800.000 itu artinya apa? 800.000 ditransferkan ke beban. Ya, perlengkapan senilai 800.000 ditransfer ke beban. Ya, sehingga dalam hal persediaan akhir itu jika ada yang sudah terpakai yang berhubungan dengan perlengkapan, maka kita katakan adalah perlengkapan senilai 800.000 itu ditransfer ke beban. Sehingga dalam hal ini adalah adanya pengaruh terhadap posisi aset dan posisi pasifa. Sisi aset pastinya berpengaruh pada apa? Pada perlengkapan. Perlengkapannya adalah minus 800.000. Lalu posisi pasifanya apa? Posisi pasifanya adalah karena tadi saya katakan 800.000 ditransfer ke beban. Maka dalam hal ini adalah akan berpengaruh kepada modal. Maka pada modal pemilik akan berkurang senilai 800.000. Ya. Akibat dari apa tadi? Akibat dari transfer perlengkapan terhadap atau kepada beban. Sehingga kita akan melihat posisi kekayaan setelah transaksi nomor 7 adalah kas senilai 7.900.000, perlengkapan senilai 550, tanah tetap 20 juta. Liabilitas atau utang usahanya itu adalah 400.000 dan modalnya akan turun senilai 800.000 menjadi 28.050.000. Nah, dalam hal ini adalah karena apa? Karena tadi dikatakan itu modal atau ekuitas itu adalah hak dari seorang pemilik. Sehingga di transaksi terakhir di sini mencerminkan terkait dengan mentransfer kepada pemilik. Ya. Mentransfer kas kepada
pemilik. Sehingga dalam hal ini kita akan lihat pada transaksi terakhir di sini pada akhir bulan, Chris menarik uang tunai senilai atau sebesar 2 juta dari perusahaannya untuk kepentingan pribadi. Dalam hal terkait dengan kepentingan pribadi ini dalam akuntansi itu dinamai sebagai prefer. Prefer itu adalah pengambilan pribadi dari seorang pemilik. Sehingga akibat dari transaksi ini atau akibat dari ya pemilik ini mengambil uang untuk kepentingan pribadinya, maka adanya pengaruh terhadap kas senilai 2 juta dan juga adanya pengaruh terhadap apa? Terhadap modal senilai 2 juta. Sehingga kita bisa melihat adalah kasnya itu adalah berkurang senilai 2 juta dan modalnya berkurang senilai 2 juta. Berkurangnya kas senilai 2 juta dan modal 2 juta ini akibat dari apa? Akibat dari pengambilan pribadi. Sehingga posisi kekayaan pada akhir bulan setelah dia melakukan penarikan tunai, artinya di sini adalah apa? Tidak ada transaksi lagi ya. Dan pada saat pengambilan pribadi di sini adalah sudah mau tutup buku. Ya, sudah mau tutup buku. Sehingga posisi ya kas di akhir tahun ya akhir periode ya adalah senilai 5.900.000, perlengkapan senilai 550.000 dan tanah senilai 20 juta, liabilitas senilai 400.000 dan modalnya senilai 26.050.000. Maka kita coba menghitung secara keseluruhan di sana adalah 5.900 ditambah 550 tambah 20 juta akan menghasilkan 26.450.000. Ya. Nah, sehingga teman-teman ya kalau ya saya meringkas dari semua transaksi ini, dari transaksi nomor 1 sampai dengan transaksi nomor 8 akan terbentuk seperti ini. Ya. Ini kalau saya ringkas ya, dan biasanya membuat persamaan dasar akuntansi itu adalah seperti yang tampil di monitor teman-teman. Ya. Ini adalah ringkasan dari transaksi ya yang sudah saya bahas. Dari ringkasan ini atau dari transaksi ini maka ya saya langsung ke materi berikutnya adalah ya yang berkaitan dengan apa? Yang berkaitan dan dampak ya, nampak lagi ya. Yang berkaitan dengan dampak dari transaksi tadi ya, transaksi yang sudah saya bahas terhadap ekuitas atau terhadap yang namanya laporan keuangan. Nah, kita akan coba lihat dampaknya. Yang pertama adalah dampak terhadap ekuitas ya. Yang dimana di sini ya ekuitas itu ya berkurang karena adanya ya, kembali ekuitas berkurang karena adanya penarikan dan beban. Oke, ekuitas berkurang itu karena ada penarikan dan investasi tambahan dari pemilik atau setoran modal dan atau saldo laba ya. Dan juga dia bertambah karena adanya pendapatan. Sehingga dalam hal ini adalah ya, nanti posisi debit dan kredit itu kita harus paham. Saldo-saldo normal dari setiap akun. Ya. Nah, untuk sementara ini nanti saya akan bahas terkait dengan itu saldo normal dari setiap akun, maka kita lihat dulu di sini ya. Ekuitas itu berkurang karena adanya penarikan dan beban. Ekuitas bertambah karena ada investasi pemilik dan adanya pendapatan. Lalu yang berikutnya adalah terhadap laporan keuangan gitu kan ya. Nah, laporan dari beberapa komponen. Ya, beberapa komponen. Yang dimana ya laporan keuangan itu yang pertama itu pastinya ada yang namanya laporan laba rugi. Ada yang namanya laporan ekuitas pemilik atau perubahan ekuitas. Habis itu ada yang namanya laporan posisi keuangan. Dan terakhir adanya laporan arus kas. Ditambah lagi yang kelima adalah catatan atas laporan keuangan.
Sehingga dalam hal ini adalah komponen dari laporan keuangan itu adalah ada 5. Yang pertama adalah laporan laba rugi, yang kedua adalah ekuitas pemilik, yang ketiga posisi keuangan, yang keempat itu adalah arus kas, dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Yang dimana laporan keuangan itu pastinya akan memberikan informasi yang bermanfaat. Ya, memberikan informasi yang bermanfaat kepada siapa? Kepada pemilik atau kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Melalui apa? Melalui 4 komponen ini. Ya. 4 komponen yang utama ini. Yang dimana ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah rangkuman dari pendapatan dan beban selama periode waktu tertentu. Yang artinya apa? Laporan laba rugi itu terdiri dari pendapatan dan beban. Oke. Laporan laba rugi itu adalah terdiri dari pendapatan dan beban. Laporan ekuitas, ya ekuitas atau perubahan ekuitas. Rangkuman dari perubahan ekuitas selama periode waktu tertentu, yang dimana tadi ekuitas itu pastinya dia bertambah jika ada apa, ada investasi, ada pendapatan. Dia berkurang jika ada apa, adanya penarikan dan ada beban. Habis itu neraca, ya neraca itu ada atau posisi keuangan, teman-teman ya. Neraca itu adalah laporan posisi keuangan. Jadi orang mesti sebutnya itu adalah laporan posisi keuangan, tapi kadang orang akademik pasti selalu mengatakan itu neraca, laporan neraca. Ya, laporan neraca itu atau laporan posisi keuangan itu daftar dari aset, kewajiban, ekuitas pemilik pada tanggal tertentu. Yang artinya apa? Ya, laporan posisi keuangan itu terdiri dari akun-akun yang dimana ada akun real. Oke, akun real. Di dalam akuntansi atau di dalam persamaan dasar itu ada 2 akun utama. Ya, ada 2 akun utama. Apa aja akun itu? Ya, yang pertama adalah akun real, yang kedua adalah akun nominal. Atau sering orang sebut itu adalah rekening real dan rekening nominal. Apa tuh rekening nominal? Rekening nominal itu adalah rekening sementara atau akun-akun sementara. Ya, akun-akun sementara. Akun real itu adalah akun yang nyata dan ya bukan sementara. Dan itu adalah akun real itu pastinya itu akan muncul pada laporan posisi keuangan. Kalau akun nominal atau akun sementara itu adalah ada pada posisi laporan laba rugi dan ekuitas pemilik. Ya. Transaksi yang tadi, kalau kita membuat ya transaksi tadi, kalau kita buat dalam bentuk yang namanya laporan keuangan, kita akan lihat pertama adalah laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi kalau kita ingat lagi di transaksi tadi ya, yaitu kalau tidak salah di transaksi ke-6 adanya penerimaan pendapatan jasa senilai 7.500.000 ya. Karena di mana tadi adalah laporan laba rugi terrangkuman dari pendapatan dan beban. Sehingga kita lihat adalah dari transaksi tadi ya atau di perusahaannya Net Solution ya, perusahaan Net Solution ini ya, transaksi ada penerimaan pendapatan senilai 7.500.000. Adanya pengeluaran kas yang berkaitan dengan beban itu mulai dari beban gaji, beban sewa, perlengkapan, utilitas dan beban lain-lain. Beban lain-lain itu adalah beban rupa-rupa. Ya, maka totalnya itu adalah beban itu senilai 4.450.000. Sehingga dalam hal ini ya periode ini Net Solution itu mendapat keuntungan atau mendapat laba sebesar 3.050.000. Ya, mendapat laba sebesar 3.050.000. Nah, laba ini yang akan mempengaruhi apa? Mempengaruhi ekuitas pemilik. Yang dimana laba ini nanti harus disajikan dalam laporan perubahan ekuitas. Sehingga kita akan lihat di sini adalah di laporan perubahan ekuitasnya terlihat di sini.
adanya penambahan atas laba usaha ya tadi 3.050.000. Dan di mana tadi juga ya di akhir tahun ya adanya transfer kepada pemilik, yaitu adanya penarikan pribadi. Dalam hal ini adalah ekuitas ya, ekuitas pemiliknya ada kenaikan menjadi 26.050.000. Ya. Ya. $26 juta ini adalah nanti akan ditampilkan dalam apa? Dalam laporan posisi keuangan atau pada laporan neraca. Ya. Karena tadi adalah neraca itu adalah rangkuman dari akun-akun real yang terdiri dari aset, ya, liabilitas, dan juga ekuitas pemilik. Maka kita akan lihat seperti ini. Posisi enggak ya, sehingga posisi periode ini adalah 26.450.000. Kekayaan bersihnya kalau ya, kekayaan bersihnya itu adalah senilai 26.050.000. Oke. Lalu kita melihat di komponen laporan keuangan yang terakhir yaitu laporan apa? Laporan arus kas. Yang dimana di laporan arus kas itu yang berkaitan dengan arus kas masuk dan arus kas yang keluar. Ya, arus kas masuk dan arus kas keluar. Maka kita akan lihat pada arus kasnya. Laporan arus kas akan mencerminkan yang berkaitan dengan ketika neraca menampilkan kewajiban dan ekuitas pemilik di bawah aset, maka bentuk laporan yang digunakan akan seperti ini. Ini artinya apa? Ya, akan bentuk skol ya. Bukan bentuk T ya, bentuk T ya. Maka di sini adalah kita akan melihat yang berhubungan dengan ya dalam laporan arus aktivitas. Yang dimana ada aktivitas operasi, ada aktivitas pendanaan. Akhir adalah apa? Yang kedua adalah investasi, yang terakhir pendanaan, sorry ya, balik. Ya. Jadi dalam arus kas itu kita bagi dari 3 aktivitas. Mana yang masuk dalam aktivitas operasi? Kalau aktivitas operasi itu yang berhubungan dengan kegiatan operasional. Kegiatan operasional. Kalau kita melihat kas yang diterima dari pelanggan itu yang berhubungan dengan penerimaan pendapatan tadi. Hasil ya Pak, hasil penjualan. Senilai berapa? Senilai 7.500.000. Dikurangi dengan ya pengeluaran kas. Baik itu pengeluaran terkait dengan beban dan juga pengeluaran untuk melunasi utang. Sehingga di sini kita lihat ya pembayaran kas atau pengeluaran kas untuk apa? Untuk bebannya senilai 3 juta, senilai 950. Maka hasil kas ya dari aktivitas. Lalu aktivitas investasinya. Aktivitas investasinya di mana ya? Di mana Net Solution itu membeli tanah. Membeli tanah. Senilai berapa? Senilai 20 juta. Maka adanya apa di sini menjadi apa? Minus ya. Investasi dia akan mengurangi kas. Maka di sini harus ditanda minus yang berhubungan dengan apa? Investasi. Lalu yang berikutnya adalah dari aktivitas pendanaan. Dari aktivitas pendanaan di sini yang berhubungan dengan apa? Adanya penambahan atas modal. Yang pertama kita lihat ya, pada saat mendirikan perusahaan Net Solution ya, pada saat mendirikan Net Solution adanya apa? Setoran atau investasi sebagai investasi awal senilai 25 kepada pemilik. Yang di mana ya, investasi awal dikurangi dengan penarikan pribadi. Sehingga dalam hal ini adalah arus kas 23 juta. Maka kalau kita coba melihat ya kita menjumlahkan ya 20 ditambah dengan 23 juta. Maka hasilnya adalah 5.900.000. Nilai apa? Sebagai arus kas bersih di akhir periode atau nilai kas bersih pada akhir periode. Nilai 5.900.000 ini harus sama dengan nilai kas yang ada di laporan posisi keuangan atau di neraca. Ya, jika kalau kita mau menengok ke depan, kalau di sini di arus kasnya itu laporan arus kasnya itu tidak sama dengan nilai di laporan posisi keuangan, maka ada yang salah. Ada yang salah. Antara laporan posisi keuangan yang salah atau penyusunan laporan arus kasnya yang salah. Ya. Yang berikutnya teman-teman, ya yang berikutnya perlu kita pahami adalah tadi saya katakan arus kas itu terdiri dari 3 komponen. Ada aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan juga aktivitas pendanaan. Arus kas yang berkaitan dengan aktivitas operasi itu dia mengatakan melaporkan rangkuman penerimaan dan pengeluaran kas dari operasi.
artinya yang berhubungan dengan operasional, ya, uang yang diterima dan uang yang dikeluarkan. Habis itu yang berkaitan dengan arus kas, ya, berasal dari aktivitas investasi, melaporkan transaksi kas atau akuisisi dan penjualan aset yang relatif permanen. Ya. Adanya penjualan aktiva, ya, ataupun kita melakukan investasi. Yang berkaitan dengan aktivitas investasi. Yang terakhir adalah aktivitas pendanaan. Kalau aktivitas pendanaan di sini adalah melaporkan transaksi kas yang berkaitan dengan investasi kas oleh pemilik, pinjaman dan penarik kas oleh pemilik. Di pendanaan di sini yang berhubungan dengan apa? Ya, berhubungan dengan investasi kas, ya, oleh pemilik. Jadi, ya, setoran modal. Habis itu terkait dengan pinjaman. Habis itu yang berkaitan dengan penarikan kas dan juga yang berkaitan dengan apa? Prefer. Yang berikutnya yang perlu kita pahami, ya, dari laporan keuangan, ya, dari laporan keuangan, maka, ya, kalau kita mau menganalisis, ya, kalau kita mau menganalisis dan juga yang berkait dengan interpretasi keuangannya, maka kita lihat, ya, dari transaksi tadi, ya, yang berhubungan dengan kekayaan bersih, kita akan melihat, ya, di mana rasio kewajiban terhadap ekuitas pemilik itu memungkinkan pemilik perusahaan seperti Chris Clark ini untuk menganalisis kemampuan perusahaan untuk bertahan dalam kondisi bisnis yang buruk. Artinya apa? Ya, rasio kewajiban, ya, bisa menjadi dasar untuk menganalisa apakah, ya, perusahaan itu bertahan dengan kondisi yang sekarang ataupun dengan kondisi yang buruk sekalipun. Kalau kita melihat adalah di mana rasio kewajiban terhadap ekuitas itu sama dengan total kewajiban dibagi dengan total ekuitas pemilik. Sehingga dalam hal ini adalah kita melihat, ya, rasionya itu adalah senilai 0,015. 0,0515. Artinya perusahaan Net Solution ini bertahan. Karena apa? Perbandingan, ya, perbandingan antara total kewajiban dengan total ekuitasnya itu adalah lebih besar ekuitasnya daripada kewajiban. Ya, lebih besar ekuitasnya dibanding dengan kewajiban. Yang artinya dalam hal ini adalah, ya, 15 kali dari, ya, kewajiban untuk bisa menutupi apa? Menutupi ekuitas. Atau sebaliknya adalah ekuitas bisa menutupi kewajibannya itu senilai apa? Bisa senilai 15 kali lipat dari 400. Yang berikutnya adalah, ya, yang perlu kita pahami adalah berkaitan dengan contoh-contoh soal latihan. Ya. Kita sedikit latihan dulu, ya. Kita pahami dulu ini yang berkaitan dengan persamaan dasar. Nanti yang berkaitan dengan, ya, berkaitan dengan saldo-saldo normal kita akan bahas di material yang berikutnya. Untuk itu hari ini kita cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk materi hari ini dan harapannya pasti selalu saya doakan kita ketemu di minggu depan dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa lanjut berdiskusi terkait dengan materi-materi selanjutnya. Untuk itu teman-teman saya akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.